Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatan Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, seluruh kaum muslimin pada hari ini telah bergema takbir di mana-mana, menandakan membesarkan Allahu Jalla wa'ala, karena memang sudah sepantasnya Allah yang paling dibesarkan. Allahu Akbar. Itulah konsep seorang muslim. Bukan dunia yang dibesarkan, bukan jabatan yang dibesarkan, bukan uang yang dibesarkan, namun Allahu Akbar. Oleh karena itu begitu berbahagianya kita pada hari ini, setelah kita menyempurnakan ibadah saum di bulan Ramadan, lalu Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat di mana kita bisa bertakbir dan merayakan Idul Fitr, dan kita salat berjamaah di hari yang mulia ini. Maka salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ummatan Islam, tatkala kita berada di Idul Fitr, maka kita memerlukan untuk mengevaluasi diri kita. Karena tujuan dari ibadah saum, maka sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang-orang beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka perintah saum sebagaimana diperintahkan juga kepada umat-umat sebelumnya, itu semua endingnya adalah la'allakum tattaqun. Maka agar kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Ummatan Islam, perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Dan kenapa takwa selalu endingnya dalam setiap ibadah, termasuk ibadah saum? Visi besar Ramadan adalah ketakwaan. Maka lihatlah, Allah berfirman yang pertama dalam surat An-Nahl. Apa kata Allah? Innallaha ma'al ladzina taqa. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang ingin bersama Allah, dijaga oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Karena orang yang bertakwa akan bersama Allah. Kemudian di dalam firman yang lain Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dalam surat Al-Maidah.
Sesungguhnya amalan yang diterima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka jangan bermimpi apabila kita tidak bertakwa kepada Allah, maka amalan itu tidak akan diterima, wahai umat Islam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisiku, yang paling bertakwa. Wahai saudaraku, jangan cari kemuliaan dengan kekayaan. Jangan mencari kemuliaan dengan jabatan. Carilah kemuliaan dengan engkau bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka engkau akan tinggi derajatnya. Dan tidak sampai di sana, Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bereskan urusan-urusannya. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Allahu Akbar. Siapa yang tidak punya masalah, wahai saudaraku? Hidup ini penuh masalah. Masalah hanya berhenti tatkala kematian menghampiri kita. Maka siapa yang ingin mendapatkan penyelesaian dari masalahnya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa, kata Allah dalam surat An-Naba, kata Allah, innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu yang mendapatkan kemenangan. Siapa yang mau menang? Bertakwalah kepada Allah. Kemenangan yang bukan kemenangan 5 tahun, bukan juga kemenangan 10 tahun, apalagi kemenangan hanya beberapa hari. Namun kemenangan yang kekal, yakni kemenangan tatkala engkau bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berakhir dengan di dalam surah Al-Hijr, kata Allah, innal muttaqina mi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan di jannah, di surga, yang di dalamnya ada air-air yang mengalir. Ummatan Islam, ketahuilah, surga Allah yang paling rendah derajatnya, surga Allah itu ada 100 tingkatan, wahai saudaraku. Dan tingkatan yang paling rendah, orang yang paling terakhir masuk surga, wallahi lebih baik daripada dunia dan seisinya, ditambah 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Bukan satu komplek Mutiara Sanggraha, bukan satu kelurahan Pulau Gebang, bukan satu provinsi DKI Jakarta, bukan satu kepulauan Jawa, bukan satu negara Indonesia. Akan tetapi dunia dan seisinya, dan ditambah 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu bahwa hidupnya di dunia, kata Nabi SAW apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu yang paling banyak, yang mayoritas antara 60 sampai 70, ya akhi. Antum mau korbankan seluruh potensi antum hanya untuk yang 60 sampai 70? Dan kalau kita tanya kepada orang-orang yang sudah tua, orang-orang tua kita, coba kita tanya sama orang tua kita yang mungkin pernah sukses, pernah merasakan seluruh jenjang kehidupan, tanya sama mereka, gimana rasanya hidup? Apa kata mereka? Ternyata hidup gini tok. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang cerdas. Karena Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal, wahai saudaraku. Lantas yang menjadi pertanyaan besar kepada kita, apa itu takwa? Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, ummatan Islam, mungkin sudah di kepalanya sudah berkali-kali mendengarkan nasihat ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu, Ustadz, seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Itu teorinya memang seperti itu, sahih. Namun kita terkadang hanya dengan teori, tapi hanya sampai ucapan. Oleh karena itu jauh kadang-kadang kaum muslimin dari ketakwaan kepada Allah. Maka lihat apa itu takwa.
dalam sebuah dialog di riwayat yang sahih, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab ya akhi, seorang Amirul Mukminin yang kata Nabi SAW, kalaulah ada Nabi setelahku, Umarlah orangnya. Umar yang dibenarkan dalam firman Allah, beberapa kali dibenarkan perkataan dan pendapat istihadnya Umar. Orang yang melalui sebuah jalan, lalu ada syaitan, maka syaitan cari jalan lain, Bu. Allahu Akbar. Ini Umar. Lalu Umar bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, wahai Ubay, apa itu takwa? Lihat Pak, ini Amirul Mukminin, tidak kiber, tidak merasa sombong, tidak merasa besar. Dia bertanya kepada sahabatnya, kepada juniornya, wahai Ubay, apa itu takwa? Allahu Akbar. Apa Umar gak ngerti takwa, Pak? Wallahi Umar jauh lebih faqih. Namun lihatlah bagaimana orang yang penuh dengan ketakwaan hatinya, senantiasa membutuhkan nasihat, tidak merasa besar, tawadhu. Maka Umar berkata, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Lihatlah, lihat adabnya Ubay bin Ka'ab. Ini pelajaran adab, Pak. Kalau sama pemimpin itu ucapkan yang baik, bukan mencaci makinya, bukan mimbar-mimbar digunakan untuk merendahkannya, la. Namun justru lihat orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, mereka mengagungkan pemimpinnya. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin. Bagaimana pendapatmu, kata Ubay, ketika engkau berjalan di sebuah jalan, lalu jalan itu bertebaranlah di antaranya paku-paku dan duri. Apa yang kau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Maka Amirul Mukminin tentu mengatakan, tentu aku akan berhati-hati, wahai Ubay. Aku tidak ingin terinjak duri-duri tersebut, maka aku berhati-hati melalui jalan tersebut. Apa kata Ubay? Hada taqwa. Itulah takwa. Itulah takwa, wahai Amirul Mukminin, yaitu berhati-hati menjaga hukum-hukum Allah. Orang mukmin itu hidup di dunia tidak seenaknya, Pak. Orang mukmin itu hidup di dunia itu bukan sesuai dengan keinginannya, Bu. Namun orang mukmin itu hidup di dunia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Maka mereka berhati-hati, mereka tidak mau menginjak duri dan paku karena mereka khawatir melanggar perintah Allah atau mereka mengerjakan larangan-larangan Allah. Mereka khawatir. Inilah takwa. Dan takwa itu adalah menjadi seorang muslim sejati, wahai saudaraku. Lihat ketika Allah berfirman, diulang-ulang, dan Nabi tidak pernah meninggalkan dalam khutbah hajatnya. Firman Allah surat Ali Imran ayat 102. Ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan takwa seperti apa, Pak? Dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Bukan seperti kata Allah dalam surah Al-Hajj, ketika orang-orang yang bertakwanya kepada Allah berada di tepian, di pinggiran. Seperti kebanyakan hari ini di zaman fitnah, orang beragama seperti masuk ke dalam warung Padang. Antum pasti pernah makan di warung Padang. Dihidangkanlah seluruh hidangan, lalu mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan meninggalkan apa yang mereka tidak sukai. Apakah agama seperti itu? La. Allah katakan haqqa tuqati, bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati, jangan engkau tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa Ala.
Inilah konsep takwa. Orang yang bertakwa itu ingin menjadi seorang muslim sejati. Apa itu? Orang-orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, masuk ke dalam sistem agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara total, komprehensif. Dan alhamdulillah agama kita tidak ada yang tertinggal, Pak. Demi Allah, antum masuk kamar mandi setidaknya ada 12 adab. Agama mana yang mengajarkan seperti itu? Antum ingin meludah, itu ada aturannya. Tidak boleh meludah ke depan, tidak boleh meludah ke kanan, tidak boleh meludah ke arah kiblat. Allahu Akbar. Agama mana yang seperti ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sempurna. Maka menjadilah muslim sejati. Dan muslim yang sejati itu, mereka mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku. Berhenti sampai situ? Belum. Wa mahyaya wa mamati, hidupku, gaya hidupku, bahkan matiku, aku serahkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Aku serahkan hanya kepada Allah, la syarikalah. Dan aku tidak mempersekutukan Allah. Artinya apa? Aku tidak serahkan hidupku kepada perusahaanku, kepada kelompokku, kepada partaiku. La. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri. Ini orang-orang muslim. Dan orang-orang muslim itu slogannya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul. Dan perkataan orang mukmin itu hanyalah apabila diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul, disampaikan, ini loh firman Allah, ini loh sabda Nabi. Apa kata mereka, Pak? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini orang-orang mukmin. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mereka akan menjadi seorang muslim yang sejati. Dan orang-orang muslim sejati karena mereka mengikuti perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat Pak, Nabi Ibrahim itu doanya apa, Pak? Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini, aku dan Ismail menjadi orang muslim. Apa, Pak? Apa itu hanya sekedar ucapan? Kalau muslim itu hanya sekedar ucapan, tentu tidak akan diminta oleh sekaliber orang seperti Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah, yang api menjadi dingin ketika ia masuk. Nabi Ibrahim minta menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, karena itu inti dari takwa. Itu ketakwaan. Dan minta anak keturunannya pun menjadi orang-orang beriman, orang-orang muslim. Allahu Akbar. Maka inilah muslim sejati. Oleh karena itu sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, apa doanya, Pak? Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang salih. Para nabi minta menjadi orang muslim. Kenapa? Karena ini adalah inti dari ketakwaan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, ummatan Islam, lihatlah karakter orang yang bertakwa. Lihat ada orang kaya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ketika dia sedang sakit keras, Nabi menjenguknya sallallahu alaihi wasallam. Dijenguknya, lalu apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, engkau melihat aku sedang sakit seperti ini. Dan engkau tahu aku orang yang kaya, aku memiliki harta yang banyak. Maka kata Sa'ad, maka izinkan aku ingin infakkan hartaku 2/3 dari seluruh hartaku. Proposal pertama, Pak. Lihat, orang yang sudah dalam keadaan sakit masih berpikir amal, ini orang bertakwa. Lalu kata Nabi SAW, 2/3 terlalu banyak, wahai Sa'ad.
Ditolak proposalnya. Menyerahkah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum? La, berikan proposal kedua. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Kata Nabi, setengahnya juga nggak boleh. Allahu Akbar. Sedih hati Sa'ad. Lalu Sa'ad memberikan proposal yang ketiga. Kalau begitu sepertiganya ya Rasulullah. Kata Nabi, wathulutsul katsir, dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Maka akhirnya diambil, akhirnya boleh diperbolehkan sepertiga. Allahu Akbar. Inilah orang yang kaya, yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan orang yang miskin? Orang yang miskin pun datang di zaman Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahabadz zumal. Kata orang-orang miskin pada saat itu, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah melampaui kami. Kami telah jauh dari orang-orang kaya. Mereka mengeluhkan nasibnya. Mengeluhkan apa, Pak? BBM naik, nggak punya beras, nggak punya uang. Lah, bukan itu yang dikeluhkan. Apa kata orang miskin yang bertakwa? Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah melampaui kami. Kami salat dan mereka salat. Kami saum, mereka pun saum. Tapi masalahnya Rasulullah, mereka memiliki harta, mereka bisa berinfak, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah. Sementara kami nggak bisa ikut seperti mereka. Mereka bisa berjihad dan mereka bersedekah di mana-mana. Bahkan kami sering dikasih dan dikasih. Lihat Pak, orang bertakwa itu bukan keenakan dikasih Pak. Orang bertakwa itu sedih hatinya tatkala tidak bisa membalas kebaikan seorang mukmin. Allahu Akbar. Sedih orang miskin. Dia minta solusi kepada Nabi agar mereka bisa mendapatkan, menjadi juga orang-orang yang utama. Inilah orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Lalu lihatlah bagaimana tatkala Allah haramkan khamr, Pak. Ketika itu penduduk Madinah, mereka lebih haramkan khamr. Mereka punya stok banyak di rumahnya khamr. Lantas ketika Allah haramkan khamr, maka pada hari itu kata para sahabat, Madinah seperti lautan khamr. Ditumpahkan langsung seluruh khamr. Tidak ada nanya lagi, ntar gimana, saya yang kemarin baru beli, udahlah habis-habis ini dulu ya. Seperti kita hari ini dikasih tahu riba itu haram, diajak perang sama Allah dan Rasul. Tapi apa katanya? Tapi kalau nggak gini nggak punya Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jiwa orang-orang yang bertakwa. Ketika surat Al-Ahzab perintah kepada ummahat untuk mengenakan jilbab, tutup aurat kalian. Apa yang terjadi? Mereka tarik gorden-gorden mereka, mereka tutupi wajah-wajah mereka sampai ke dada-dada mereka. Allahu Akbar. Gak seperti kebanyakan hari ini. Bahkan ketika dinasihati, Bu, berjilbab ya, apa jawabannya? Yang penting hatinya Ustadz berjilbab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pun tidak tahu bagaimana tutorial mengjilbabi hati. Maka sampai-sampai salah satu guru saya mengatakan, ketika dia menasihati seorang wanita untuk berjilbab, lantas dia katakan, yang penting hatinya jilbab Ustadz. Lalu kata guru saya, apa Bu? Kata guru saya, kalau begitu nanti ibu kalau meninggal, saya masukin kubur telanjang bulat. Maka ibu itu mengatakan, bagaimana ya Ustadz kok saya dimasukin telanjang bulat? Kata sang Ustadz guru saya mengatakan, bukankah yang penting jasadnya sudah jilbab? Yang penting hatinya sudah jilbab. Ya sudah, yang penting hatinya sudah kafan, nggak perlu dikafanin. Bukan begitu. Kita sudah wafat saja, wanita sudah wafat setidaknya 3 lapis, dalam riwayat lain 5 lapis. Apalagi hidup-hidup jalan-jalan. Maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu lihatlah bagaimana orang yang bertakwa juga ingin kembali kepada Allah. Al-Awwab, ingin kembali kepada Allah. Ada seorang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian camkan, jangan berpikir orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. La. Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'u wa at-tawwabun. Setiap manusia itu adalah tempatnya dosa. Dan orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang terbaik yang bertobat. Dan lihatlah orang yang bertobat. Seorang wanita, Bu.
dia berzina. Lalu ketika dia berzina, ternyata dia bertobat kepada Allah. Dia ingin bertakwa kepada Allah. Datang ketakwaannya dalam hati. Karena ingat kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi, di hati. Ketika hati sudah bertakwa kepada Allah, maka jasadnya akan ikut. Maka berkata orang itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Orang yang bertakwa itu gak mau penuh dengan dosa hidupnya, Pak. Bersihkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berpindah tempat. Nabi tidak mau melihat orang ini seolah-olah. Lalu orang ini menghampiri Nabi lagi, mengatakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Nabi pun menghindar lagi ke arah sebaliknya. Lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau tolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'id. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, apakah engkau benar telah berzina? Ya. Lalu apakah engkau hamil? Iya. Maka kata Nabi SAW, pulanglah sampai engkau melahirkan, baru akan ditegakkan hukum had. Pulang orang ini, Pak, nangis, Pak, sedih. 9 bulan menunggu. Setelah melahirkan dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan ya Rasulullah. Tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, engkau susui dulu bagimu 2 tahun. Pulang lagi hatinya. Lihat orang yang bertakwa itu tetap ingin dibersihkan. Maka dia pulang lagi. Lalu dia susui anaknya. Setelah sudah 2 tahun. Wahai saudaraku, apa yang terjadi? Maka sang ibu untuk meyakinkan Nabi SAW, dia potong potongan roti, Bu. Potongan roti diambil, dipegangi di tangan anaknya. Allahu Akbar. Agar ia ingin memberikan pesan kepada Rasulullah, anakku sudah bisa makan sendiri. Lalu dia gendong anaknya sambil dia pegangi pegangan roti. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Maka akhirnya Nabi SAW menegakkan hukum had. Maka tatkala batu yang besar itu merajamnya, muncrat darahnya, Bu. Allahu Akbar. Lalu Khalid bin Walid radhiyallahu anhum sempat mengutarakan kalimat melaknat wanita tersebut. Namun kata Rasulullah SAW, jangan Khalid, jangan engkau cela wanita ini. Wallahi demi Allah, seandainya taubatnya dibagikan 70 penduduk Madinah, maka itu telah mencukupinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah orang yang bertakwa. Dia ingin dibersihkan. Maka jangan sampai hidup kita penuh dengan dosa. Oleh karena itu bertakwa itu butuh kesabaran, wahai bapak dan ibu sekalian. Bertakwa itu butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah bersabar dan berjaga engkau di daerah perbatasanmu. Apa artinya? Salah satu tafsirnya, seseorang itu bersabar di atas hukum-hukum Allah, bertakwa. Karena Allah kaitkan setelah itu apa? Wattaqullah, dan bertakwalah. Kata para ulama, ini menandakan kesabaran bagian dari ketakwaan. Dan seseorang tidak akan bertakwa kecuali dengan kesabaran. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Maka orang yang bersabar di atas ketakwaan, dia pasti akan beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, itulah ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa pun selalu khawatir dirinya amalnya tidak diterima. Oleh karena itu, ciri orang yang bertakwa, dia senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tatkala meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah ditinggikan, kurang apa? Tidaklah seorang mukmin hari ini tawaf kecuali pahalanya didapati pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak merasa besar. Nabi Ibrahim justru mengatakan, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Allahu Akbar. Maka kita pun setelah menjalankan ibadah saum, maka orang-orang yang bertakwa itu orang yang berdoa. Bahkan para ulama, para salaf dahulu diriwayatkan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ummatan Islam,
Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, hendaknya kita terus beribadah. Beribadahlah kepada Allah, senantiasa istiqamah di atas ketaatan. Camkan baik-baik. Tahukah kita semua kenapa di bulan Ramadan kita bahagia? Kenapa di bulan Ramadan rumah tangga kita adem ayem? Kenapa di bulan Ramadan harta kita berkah? Kenapa di bulan Ramadan hubungan kekeluargaan kita bagus? Karena kita bertakwa sama Allah. Karena kita banyak membaca Al-Quran. Karena kita banyak sholat malam. Karena kita banyak bertobat kepada Allah. Maka siapa yang ingin berbahagia, bertakwalah kepada Allah dan teruslah beribadah kepada Allah. Tidak ada, ketika ada sebagian orang masuk 1 Syawal seolah-olah bebas, seolah-olah sudah tidak ada ibadah. Beribadahlah terus kepada Allah. Dan ingat pesan para salaf, mereka mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, yakni orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Mereka hanya beribadah, sholat malam, baca Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu mereka meninggalkan mushaf mereka, meninggalkan sholat malam mereka setelah Ramadan. Bi'sal qaum. Qul huwallahu ahad. Rabb kita itu Esa, Allah itu Esa. Rabb kita di bulan Ramadan, Rabb kita pula di bulan Dzulqa'dah, Rabb kita pula di bulan Syawal, Rabb kita pula di bulan Dzulhijjah. Maka sembahlah Allah di setiap waktu. Jangan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Dan kita minta istiqamah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Anas bin Malik mendengar ucapan ini, Nabi memerintahkan para sahabat untuk aktsar, memperbanyak ucapan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, atakhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau khawatir kepada kami ya Rasulullah? Kami telah mengimanimu, kami telah beriman dan membenarkanmu ya Rasulullah. Apa engkau masih khawatir kepada kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Naam. Iya. Lihat Bapak dan Ibu sekalian, kalau generasi terbaik yang Allah puji, was-sabiqunal awwalun, Allah puji dalam Al-Quran, dan mereka gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Nabi khawatir kepada mereka, maka kita ini lebih berhak untuk dikhawatiri. Maka perbanyaklah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan beribadahlah kepada Allah sampai kematian kita. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai kematian itu datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ijma'na bi walidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina fil firdausi a'la minal jannah ya jal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian semua insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.